Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa kirlana mawdu'a wasi'an amin. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa kirlana بحرمتك يا ربي لا تقطع جانا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسعا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا نبينا مولانا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسعا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسعا يا ربي. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sekedar tuan-tuan guru yang hadir pada ahad subuh, dulu kita bersama PKM Masjid Jami Baitul Makmur Mamanda Ustaz Haji Muslim Abbas, Ustaz Yahya Ibn Hasim, Ya Inatillah Ustaz Muhammad Saif Qutbi SPDI, segenap pengurus Masjid Haji Muhammad Nasir Haji Luqmanul Hakim, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Mualim Muslim MS, beserta asatidz lain dan terkecuali Bilusus juga Ustaz Samsul Anwar. Jamaah ahad subuh, mudah-mudahan duduk simpuh kita di sini menjadi satu catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita lanjutkan saja kajian kita dalam kitab Wasiyatul Mustafa, nasihat Kanjeng Nabi kepada Imam Ali Karamallahu wajhah, tentunya nasihat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalu, tidak akan menerima Allah, siapa Allah, salatan akan salat bila wudu'in, tanpa berwudu, wala shadaqatan, dan juga tidak menerima siapa Allah akan shadaqah minal harami, dari perkara yang haram.
Wallahu a'lam bishawab. Ini aja kajian kita, semangat aja sebaris. Kita kaji, kita bahas. Di sini pesan baginda Rasul satu, nasihat ada dua. Pertama tentang hablum minallah, yang kedua tentang hablum minannas. Poinnya, sholat nggak bakal diterima sekhusyuk apapun jikalau sholatnya nggak punya wudhu. Sodakoh nggak bakal diterima sebanyak apapun kalau sumber sodakohnya dari barang yang haram. Jamaah sekalian, karena kajian kitab ini kajian kitab akhlak, kitab tasawuf, ternyata di sini dijelaskan yang namanya sholat itu ada yang namanya syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Kalau syarat wajibnya sholat mungkin udah ada kajiannya bidang fikih Islam, balik berakal suci dari haid dan nifas, itu syarat orang wajib sholat. Kalau ada orang kagak sholat, udah balik, mungkin akalnya konslet. Oh, berakal sih orang pokok sehari-harian, mungkin bekumis nggak sembahyang, mungkin lagi men, gitu ya udah. Ya. Jadi kalau ada kriteria 4 tadi, maka hukumnya wajib sholat. Yang kedua, ada syarat sahnya sholat, ya, diantaranya adalah wudhu. Dalam berwudhu itu ada sunnah wudhu, minimal ada 77. Kalau dikaji lebih perinci, sunnah wudhu itu ada 77. Sebelum wudhu, saat wudhu, dan sesudah wudhu. Salah satunya sunnah wudhu itu ngadep kiblat. Jangan disalahin kerannya, kalau keran masjid kita ada kesono, kitanya inisiatif. Ilo kudu ngempul tempat wudhu, gara-gara sama kita waktu biaya lagi ya. Ketua, kita inisiatif. Oh, sudahnya ngadep kita ke sana boleh, tapi kan kita cari poin lebihnya. Geser badan ngadep sono. Jangan ini diputar kerang berpatah. Itu ada satunya sunnah berwudhu. Nah, jamaah sekalian, pastinya dalam Islam itu sebenarnya hukum ada dua. Ada hukum syarat taklifi, ada hukum syarat wad'i. Apa itu hukum syarat taklifi? Ketentuan atau beban yang dibebankan kepada mukallaf. Jadi ketentuan atau beban yang dibebankan kepada mukallaf, hitam Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yang jadi pertanyaan, siapakah mukallaf itu? Jadi disebut mukallaf itu orang yang sudah berakal dan balik untuk melakukan satu perbuatan ataupun meninggalkan satu larangan, atau dia memilih perbuatan atau meninggalkan. Nih, kita termasuk orang mukallaf. Jadi kalau orang mukallaf udah terkena beban hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Ya diputar kemanapun kita, perbuatan kita nggak lari dari 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Gak lepas dari itu. Setiap hari yang kita lakukan gak lepas dari itu. Kalau bid'ah bukan hukum, ntar bid'ah baru lahir hukum. Ngapain aja kita? Pokoknya gak lepas dari 5 tersebut. Rokok ondol kemarin-kemarin kan besok misalnya. Tahuan tuh hukumnya apa? Ngeber, hukumnya apa? Pokoknya saban hari nggak lepas dari hukum taklifi. Ini kita orang mukallaf terbeban dengan itu.
Ya. Nah kalau hukum syara wadhu ini itu teknisnya, jumlahnya. Kita tahu hukumnya sholat adalah wajib, cuma bagaimana cara sholat, bagaimana tata cara mekanisme sholat, nah nanti kan baru Quran. Makanya dalam hukum syara wadhu minimal itu 3, 1 syarat, 2 sabar, 3 maneh. Nggak saya bahas lebih panjang lagi, nanti kalau lebih panjang lagi mengajinya kayak lagi dah. Itu kita taklak aja. Jadi ada yang namanya syarat. Syarat secara bahasa itu artinya tanda. Jadi syarat secara bahasa, secara lugawi itu artinya tanda. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma asratus saa'ah, ya Rasul, apa syarat-syarat kiamat? Maksudnya apa tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat udah banyak lah masuk akal. Ibu-ibu erotik-erotik di tengah lapangan, nemprak-nemprak, kebetulan ada tuh. Dulu orang tua kita dulu boro-boro aerobik di tengah jalanan, malu. Dan tanda-tanda kiamat nih pada yang jadi tempong. Ya. Jadi syarat secara lugawi itu artinya tanda. Namun secara terminologi yang disebut syarat itu mayal jamu min adamil adamu walayal jamu min wujudihil wujudu. Jadi kalau secara terminologi yang namanya syarat itu mayal jamu min adamil adamu walayal jamu min wujudihil wujud. Jadi yang nomor syarat adalah perkara ini yang kalau dia tidak ada maka nggak ada perkara yang lain. Misalnya ini syaratnya, ini syarat. Yang namanya syarat secara terminologi, secara syarat bahwa satu perkara yang kalau dia ini kagak ada maka nggak bakal ada perkara yang lain. Kalaupun dia ada, belum tentu ada perkara yang lain. Saya ulangi, emang ada kaki kalau juga ada yang mikir pagi-pagi, kepikiran ubud bal-bal itu nongkrong enak bener sama ngacak, udah ngacak lah. Jadi saya ulangi, yang disebut syarat mayal jamu min adamihil adamu walayal jamu min wujudihil wujud. Satu perkara yang kalau ini kagak ada, nyangka aja di syarat nih. Kalau ini kagak ada, maka nggak ada perkara yang lain. Kalaupun ini ada, belum tentu perkara lain ada. Sebelum bicara wudhu dah nih, ini kan kajiannya tentang wudhu sholat. Kagak bakal ada SMP, nggak bakal ada orang bisa masuk SMP kalau dia nggak punya ijazah SD. Nah, itu kelihatan gampang kali ya. Ya, jadi nggak bakal bisa masuk SMP kalau dia nggak punya ijazah SD. Nah, ijazah SD ini namanya syarat. Paham? Nah, enak ke depan bentar, yang kebetulan lagi syarat. Ya, tuh. Kalaupun ini ada, belum tentu bisa masuk SMP. Bisa jadi dia ijazah SD punya, tapi nggak ngelanjutin, dia mondok salafiyah. Bisa jadi dia punya ijazah SD, tapi nggak bisa masuk SMP. Kenapa? Mungkin dia berhenti kerja di pabrik setrong, atau di pabrik bandok, atau di pabrik petasan. Jadi yang namanya syarat. Kalau ini nggak ada, maka nggak ada yang lain. Sekali ada, belum tentu ada perkara yang lain. Nah, semangat kayak gitu. Yang kedua, sabar. Kalau yang namanya sabar itu mayal jamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam.
yang namanya sabab, saya ulangi, ma yalzamu min wujudil wujud wa min adamil adam, itu yang namanya sabab. Kita contoh karena kajiannya tentang sholat dan wudhu, ya. Kalau tidak ada dia, maka nggak bakal ada yang lain. Tuh. Jadi kalau tidak ada dia, perkara ini nggak bakal ada perkara yang lain. Contoh terkait sholat Johor. Gelincirnya matahari itu tanda masuknya sholat Johor. Kalau matahari dia kata tinggi bentar panasnya nggak kuat, tapi kalau belum tergelincir itu matahari, maka belum masuk waktu Johor. Yang ketiga namanya mana? Penghalang atau pencegah. Jadi saya kaitkan contohnya dengan sholat aja, ya. Apa itu mayal jamu min wujudihil adamu walayal jamu min adamihil wujudu. Saya ulangi, mayal jamu min wujudihil adamu walayal jamu min adamihil wujudu. Bahasa kitanya begini, kalau dia ada, maka nggak bakal ada perkara yang lain. Kalaupun dia kagak ada, belum tentu ada perkara yang lain. Nah, melotot itu apa melotot ini? Ya, saya ulangi dah, semangat kita ulangi. Ya, saya juga sama belum tidur di soal habis banget. Jadi yang namanya pencegah, mayal jamu min wujudihil adamu walayal jamu min adamihil wujud. Satu perkara yang kalau dia ada nih, mana nih, kalau dia ada maka nggak ada perkara yang lain. Kalaupun dia kagak ada nih, dia kagak ada dah, selangi. Kalau dia ada, maka nggak bakal ada perkara yang ini. Tapi kalau dia kagak ada, belum tentu ada perkara yang ini. Contoh ke sholat lagi. Sholat perempuan, kalau perempuan datang menstruasi atau haid, maka nggak bakal ada sholat. Paham? Kenapa? Karena adanya ini penghalang. Perempuan pasti apalagi memen. Jadi kalau ada ini, nggak bakal ada perkara ini. Kalau datangnya men, berarti nggak bakal ada sholat. Kalaupun dia ada, belum tentu yang ini ada. Kalaupun dia kagak ada, maksudnya belum tentu yang ini ada. Tadi kan bahwa seorang lagi bahwa kalau dia ada, maka nggak bakal ada perkara yang lain. Kalaupun dia kagak ada nih, nggak ada nih penghalangnya, belum tentu perkara yang lain ada. Kalau orang perempuan menstruasi atau haid, maka nggak bakal ada yang namanya sholat. Oke, perempuan itu kagak men, tapi belum tentu ada sholat. Bisa jadi dia kagak men, cuma masih bocah. Balik. Oh, belum balik. Memang nggak ada, cuma masih bocah. Berarti perkara ini kagak ada. Gila contohnya. Kalau ada gila, tiba-tiba lagi nyender gila misalnya, gila mikirin naik bahan pokok, maka nggak bakal ada sholat. Oke, gila nggak ada, belum tentu ada sholat. Kenapa? Karena mungkin belum masuk waktu. Ilo sembahyang Johor jam 8:30 karena repot kan mau kerja ke bandara ada masuk mobil PO. Nggak kagak gila, tapi belum masuk
waktu sholat. Nah, ketiga udah kebatas betul, ya kan? Sama serulang lagi tadi syarat kalau dia kagak ada, maka belum tentu perkara yang lain ada. Tapi kalau dia pun ada, belum tentu perkara yang lain ada. Kayak tadi wudu, kalau nggak ada wudu, nggak bakal ada sholat. Kalaupun seandainya wudu ada, belum tentu sholat itu ada. Bisa jadi dia wudunya bukan sholat, wudunya buat baca Quran. Bisa jadi dia wudunya bukan buat sholat, wudunya buat tawaf. Bisa jadi dia wudu emang demen lihat ancoran, lihat demen lihat pandasan, langsung kalau pandasan popok-popok mukanya wudu, banyak nggak sholat. Tuh, itu tadi udah kita bahas syarat, mane dan syabah. Jikalau syarat itu Pak, tergantung siapa yang bicara. Ada syarat secara bahasa, ada syarat secara syarat, ada syarat secara adi kebiasaan, ada syarat secara ahli logika atau orang yang punya akal. Contoh, kalau menurut akal di pojok memang ada kongkong berdua. Secara akal itu orang masih hidup. Di mama ngobrol sama dinasi. Kalau secara akal, oh berarti masih hidup dia. Kalau nggak hidup mah nggak mungkin kongkong, memedi berarti dia. Tuh. Jadi syarat tergantung sumbernya yang nggak bedanya bulu, sumbernya sama bulu. Tapi kalau adanya di kepala, namanya apa? Rambut. Tapi ada di atas mata, namanya alis. Ada di bibir mata, namanya bulu mata. Ada di atas bibir, namanya kumis. Ada di bawah bibir, namanya janggut. Ada di ketiak, namanya bulu ketek. Ada di selangkangan, namanya bebas sebutnya datu. Bulu, sumbernya mana? Bulu. Jadi belum dikaji sampai kemarin dulu akhlak, karena ini kita tasawuf. Jadi sebelum sampai ke tengah, nanti pikirannya dulu dikorek-korek dulu. Lebih bakal mau dari otak dulu, baru ke tengah ngotek itu. Betul banget. Jadi kayak begitu tuh. Nah, secara ada tuh ada tangga, tuh ada tangga tuh kan tuh tangga begitu ya. Kalau secara ada, oh berarti ini masjid 2 tingkat. Nggak mungkin bikin tangga kalau tangga 2 tingkat. Meskipun bisa saja ada tangga nggak 2 tingkat, cuma kebiasaan berkata kalau orang bikin tangga pasti ada 2 tingkat. Kalau nggak bangun nggak tinggi. Tuh namanya secara ada. Kalau secara syarat ya ini tadi gaya sholat harus utuh. Nah kalau secara bahasa, orang bahasa nih hormati ya entar temen lu kalau dia datang. Secara bahasa itu logika, hormatin temen kalau dia datang. Kan gak mungkin kalau mereka datang mereka hormatin siapa orang yang datang. Itu jadi kayak begitu ya. Jadi jamaah sekalian, di sini Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali tidak akan diterima sholat sehebat apapun, seusuk apapun tanpa berwudu. Maka malam yahsa fi wudu'ihi lam yahsa fi sholatihi. Jangan harap sholat subuh tadi kita khusyuk kalau wudunya sambil kongkong. Mana kemarin berdak mana pelang goceng sambil usap muka, di mana urusan nggak jadi. Jangan dianggap kalau wudunya nggak ada khusyuk, sholatnya bisa khusyuk. Jangan dianggap, nggak kalah. Makanya hadirkan sunnah-sunnah wudu. Ada yang usap kupingnya gantian, aku sana ada yang usap kupingnya kanan dulu, ini dulu. Ada kan gitu ya, ada yang kanan dulu. Ada sunnahnya kuping itu sekalian bareng, jangan abusan.
Ada saya lihat yang wudhu hapusan kupingnya. Ada. Nggak bakal bisa khusyuk. Sunnah-sunnahnya dari adik ada 77 sunnah dalam wudhu sebelum lagi sama sesudah. Ntar nanti bagaimana sesudah wudhu biar sholatnya khusyuk, bagaimana nanti lagi wudhu biar sholatnya khusyuk, dan sebelum wudhu pun ada tata caranya. Berdoa air supaya jadi apa tuh. Kalaupun ada bisa doa seluruhnya, paling ada di awalnya kita hadirkan kekhusyukan. Maka yang besok wudhunya, kupingnya ablusan jangan diulangi lagi, kecuali dalam posisi yang tidak menentu, kita megang gayung misalnya. Kalau sekaligus mah tumpah gayungnya, kalau amat wudhunya begitu. Besok meskipun pada wudhunya tempat kerannya ke sono, posisinya geser inisiatif, jangan tembok putra emang wali. Kita geser sedikit, nyengsong sedikit, kan ada tuh bisa, itu sunnahnya, abdornya. Enggak pun enggak kenapa, karena itu kajiannya kita tentang akhlak ya, tentang keutamaan. Saya tidak berbicara fikihnya, sudah ada guru kita yaitu Dr. Ahmad Syuuti. Saya tidak berbicara tafsirnya, sudah ada Ustaz Said Qutbi. Saya bicara tergantung atau sesuai dengan kajian kitab ini. Jadi wudhu kayak begitu. Belum nanti bagaimana menyempurnakan wudhu. Wala sodakotan minal haram, dan Allah juga nggak bakal menerima sodakoh dari perkara yang haram. Ya, punya Cina ini kata dia, punya Cina tetap secara bahasa dia ada hak orang. Bukan bilang itu zaman dulu. Sumbernya dari barang yang haram, nggak bisa. Apapun yang bersumber dari barang haram itu sulit dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau bersedekah itu ada levelnya, ada ratingnya. Ya, kata Imam Syuuti dalam kumasinya itu, inna sawaba sedekati khamsatu anwa. Pahala sedekah itu ada 5 tingkatan. Tergantung kita nih, bagaimana kita menerapkannya. Yang pertama, wahidatun bi asqatin, 1 balasannya 10. Kita ngasih 1 balasannya 10. Dalil teologisnya, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. 1 balasannya 10. Buat siapa? Ya ilah sakit jismi. Kalau kita kasih buat orang yang seluar gugur badannya. Ustaz Samsul pokok ngaji nasi ya, makan indomie. Kata Ustaz Samsul, udah mengaji saya bayarin, padahal kita banyak ngaji nasi ya. Ngaji nasi juga minta, ngaji nasi juga segar gugur. Itu 1 balasannya 10. Oke, kalau kita merokok-rokok, betak-betak ini ngabutnya dan mereka selalu ujung. Ambrak-ambrak punya makanan, punya ambrak-ambrak aja. Biar kata makanan kita dimakan orang kaya, juga kita dapat pahalanya. 1 tanpa 10. Yang kedua, wahidatun bitisnin, 1 balasannya 90. Buat siapa? Tidak ada akmal wal mutari. Kalau kita kasih sama orang buta, besok ada pemerintah-pemerintah berupa assalamualaikum ditempur dulu, maka lu buta malu. Dan kenapa aku menyarikan 90 balasannya? Kata kasihan ngomongis. Kalau kita kali ada orang yang kena musibah, orang kebakaran rumahnya kita bantu, 1 balasannya 90. Yang ketiga, wahidatun bitisnik mi'atin, 1 balasannya 900. Kita kasih siapa? Tidak akrabin al-muhtaj, kasih keluarga kita, kerabat kita. Itu 1 balasannya 900, lebih tinggi lagi. Yang keempat, ini lebih dasar lagi, 1 balasannya 100.000. Buat siapa?
ilal walidain, buat orang tua kita. Kadang-kadang kan kita pengen sohor di luar, bravo aja, orang royal biasa. Di dalam orang tua pelitnya mantes, emak pengen periksa doang tapi terus ada kata dia mahal. Jangan berobat mahal, dikira mahalnya doang. Udah minum obat rombongan aja, kata udah sih kepemahnya minum obat rombongan dulu. Padahal kalau dia berikan impaknya pada orang tua, satu balasannya 900.000. Banyak orang yang sholat di luar, tapi didengar di rumahnya, nanti saudaranya di keluarga mana sama saudara mau beli jasa, baik nama orang luar, ada yang begitu? Banyak. Dia cuma cari popularitas, dia cuma cari status sosial. Padahal kalau dia pentingkan keluarganya, kerabatnya, apalagi orang tuanya, berlipat buat orang tua 900.000 kali lipat. Cuma kalau orang tua bilangnya jangan sodako, bilangnya hadiah. Kalau kita maknibah kita kasih hadiah, apa pas dibuka di warung berapa temannya kilo gitu ya. Subhanallah. Makanya juga wajah alunaka mada yunfikun kul ma anfaqtum min khair falil walidain. Ranking pertamanya itu falil walidain, buat orang tua. Baru al-aqrabin, pada kerabat terdekat, baru yatama, anak yatim ranking ketiga, wal masakin, orang miskin keempat, dengan Quran bicara wal musabi dan ibnu sabi kelima. Ranking pertama orang tua. Tapi kata Imam Suyuti, di atas orang tua ada tadi yang lebih tinggi pahalanya. Wahidatun bitisbini ati-ati, satu balasannya sampai 900.000 kali lipat. Kalau orang tua tadi 100.000 kali lipat, lebih tinggi lagi buat siapa? Ilal alim wal faqih fiddin, buat para ulama, orang soleh yang ngerti kepada agama. Tapi kalau datang ke rumah kiai jangan yang kampung, mampir di apa kiai doain kehormatan, beli kehormatan yang gede. Jangan pembinaan kiai dicobain, kiai guru enak pembinaan, terasnya berasa dibohong-bohong. Atau kiai mau aja diambil, kita nggak punya gedembung. Kepada ustad guru ngaji nih kayaknya wadimi, iya ada wadimor, udah bersepoyongan kayaknya. Ada di nasib kayak ustad kasihan bener kayaknya wadimi meliki besok untuk berita BHS excellent. Kalau perlu batangnya ustad ya, kalau perlu memegang hidayah. Berapa balasannya tadi? 900.000 kali lipat, lebih gede lagi. Makanya Imam Nawawi, sahabat beliau ngaji ke rumah gurunya, di tengah jalan dia berikan sedekah. Dia berdoa, ini sedekah ya Rob, saya hadiahkan buat guru saya yang dia mau ngaji. Makanya ilmunya begitu manfaat. Orangnya sudah meninggal ratusan tahun, tapi buah pikirannya masih ada di hadapan kita. Makanya Ustaz Malaysia bertampok amplopnya jelasnya angsak gak dikasih ngasok. Orang 900.000 kali lipat paling tinggi lah. Orang tua aja tidak kita tumasinya, ternyata lebih tinggi itu kalau kita kasih. Cuma lagi-lagi jangan kasih sodakoh bilangnya, kita kasih hadiah. Cuma tetap wala sodakotan minal anom. Ya Ustaz gak tahu ini, gua habis kena selot. Ada makan nih hidup kaya dari Iceland dan London loh. Dikasih ke Ustaz dipakai sholat, ya Ustaznya mah gak tahu sholat dapat ibadah pakai gitu. Tapi yang kasih meskipun kayak dengan sejutaan nggak mendapatkan pahala dari hadiah yang dia kasih. Kenapa? Sumbernya minal haram. Makanya tidak akal haram asal Allah, kamu kalau makan makanan yang haram, kamu akan berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa sama Allah. Mau kamu? Pokoknya kalau konsumsi barang haram, kita mau nggak mau, pasti berbuat maksiat. Kenapa? Rangsangan, angsekan dari barang haram yang kita konsumsi.
sumbernya minal halal. Itu kata ulama, kamu akan gampang melakukan ibadah kepada Allah meskipun mau apapun kagak mau. Males bawaannya cuma sumbernya dari haram, ada aja gentakannya, ada aja magnetnya. Gampang itu awak pengen ibadah, gampang aja itu awak mau sholat jamaah subuh. Berarti yang hadir di sini mungkin sumber makanannya halal semua. Nggak gampang bisa hadir di sini. Kalau kita mengkonsumsi barang yang haram, jangan harap kita bisa melangkahkan ke masjid. Maka beruntung, pahalanya banyak. Kita datang tadi ketemu salaman, belum niatnya lagi ke akikah. Subhanallah. Mudah-mudahan sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kita pun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dulu karena saya juga parah banget. Di sini udah manggung lagi aja. Mau pulang mulai mangkul kasar pintunya dan jeblak nggak muat. Saya copot, saya copot. Kalau begini juga tangannya pada kuning semua. Buka warung gitu. Berbunyi. Bulan-bulan buka warung ya. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita dalam segala hal. Ibadah kita yang dilakukan oleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi